Dibuka nih. Mic-nya udah dibuka belum? Mic-nya udah dibuka ya? Udah ya? Udah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa may yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kepada kita kekuatan, zat yang memberikan kepada kita iman, zat yang menganugerahkan kepada kita Islam, sehingga kita masih diberi dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam memahamkan atau mengenalkan diri kita kepada sosok teladan terbaik kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di materi yang kemarin sebelumnya ya sudah dibicarakan tentang bagaimana perjalanan dagang atau perdagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi melakukan perjalanan dagang dengan atau barang dagangan milik pamannya sampai kemudian perdagangan yang milik Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, di pertemuan sore ini insyaallah kita akan membahas tentang pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha, karena tawaran Bunda Khadijah agar Nabi Muhammad itu membawa barang dagangannya itu tidak, tanda kutip, murni, ya, tidak murni memang karena tujuan dagang saja, tetapi di sana ada satu motif, ya, ada satu motif tersendiri, ada motif yang lain, ya, ada motif yang lain yang ingin ingin diketahui dan digali oleh Bunda Khadijah dari sosok Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat tentang bagaimana luar biasanya cerita yang tersebar di Mekah. Luar biasanya cerita ini membuat Bunda Khadijah kemudian merasa ingin membuktikan tentang benar tidaknya berita itu. Sehingga itu kemudian Bunda Khadijah kemudian meminta kepada Maisarah, ya, orang kepercayaannya yang sudah bekerja dengan Bunda Khadijah sebelumnya, untuk juga memperhatikan tentang harian atau gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perdagangan. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena secara info, ya, dari data-data yang kita himpun gitu, misal dari data-data yang coba kita gali di dalam riwayat-riwayat yang ada, itu sebenarnya Bunda Khadijah itu sudah tahu, tanda kutip ya, sudah tahu bahwa Nabi Muhammad atau orang bernama Muhammad bin Abdullah ini memang spesial, gitu. Ya, memang spesial. Karena satu, pertama, dia memang tidak tidak ada orang yang tidak mengenal Nabi. Sejak kecil, ini ya, dia anak pejabat, nah gitu. Kemudian ketika beranjak dewasa, dia memiliki karakter yang sangat istimewa, ya, jujur dan seterusnya. Sehingga dari sinilah membuat Bunda Khadijah sedikit ingin membuktikan benar tidak, ya. Karena apa? Karena salah satu cara untuk membuktikan orang itu benar, orang itu jujur, orang itu amanah, itu dilihat dari bagaimana dia sikap sifat dia terhadap harta. Nah, gitu. Kalau orang baik, dia sama harta itu dia bisa amanah, gitu.
Karena kan buktinya banyak orang tulas gitu ya. Ya, banyak orang-orang tulas, banyak orang-orang yang ya mereka nafsunya kepada harta sangat sangat tinggi. Seperti ada riwayat disebutkan di dalam kitab Subulur Rasyad, Subulul Huda war Rasyad, disebutkan di situ bahwa suatu saat suatu saat eh, perempuan-perempuan Quraisy itu memiliki disebutkan satu perayaan tersendiri. Jadi perempuan-perempuan Quraisy duduk dan bareng untuk merayakan sebuah perayaan perempuan Quraisy. Nah, termasuk salah satunya adalah Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha gitu. Nah, Bunda Khadijah itu ketika duduk di situ, itu ternyata ada disebutkan di dalam kitab Subulul Huda wa Rasad karya Imam As-Salihi, itu kalau nggak salah berapa jilid, 9 jilid apa berapa itu. Itu disebutkan bahwa ada seorang pendeta Yahudi datang ke situ. Ada seorang pendeta Yahudi datang ke situ, kemudian mengabarkan bahwa tahun ini harusnya, bukan tahun ini, saat-saat sekarang ini seharusnya sudah keluar seorang nabi terakhir di sini, di Mekah sini, saat-saat ini. Nah, kalau bisa kalian itu menjadi kalau disebutkan menjadi virusnya, kalian menjadi hamparan untuk nabi ini. Tapi justru respon para perempuan ketika mendengar itu adalah jelek. Ya, responnya negatif, mencela, mengejek, ya kan? Apa-apa. Nah, jadi kesannya negatif. Tapi berita itu masuk kepada Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha pada saat itu. Nah, ketika selesai pulang, Bunda Khadijah tidak mencela pendeta itu. Ya, Bunda Khadijah juga tidak mengejek pendeta itu sebagaimana wanita-wanita yang lain. Tapi justru Bunda Khadijah ketika pulang dari situ, Bunda Khadijah itu mendatangi sepupunya, Waraqah bin Naufal. Gitu. Mendatangi Waraqah bin Naufal dan kemudian menyanyikan perihal hal ini. Karena Waraqah bin Naufal agamanya adalah Nasrani. Gitu. Maka ketika tahu berita ini sudah disebarkan, kata Waraqah benar. Harusnya Nabi itu muncul tidak lama lagi di sini. Nah, gitu. Nah, sehingga dari sini memang eh, sosok Bunda Khadijah itu masih mencari-cari, gitu ya. Benar tidak bahwa sosok ini jangan-jangan sosok yang dianggap oleh pendeta Yahudi tersebut, gitu ya. Nah, baik, kita akan masuk kepada eh, materi kita, insya Allah ya. Itu tadi masih mukaddimah, masih prolog. Jadi bahwa Bunda Khadijah itu memiliki informasi tersendiri tentang keberadaan atau akan munculnya seorang rasul gitu. Nah, kemudian kapan pernikahan Bunda Khadijah itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi? Disebutkan akhir Safar tahun 26 dari tahun Gajah ya. Jadi belum ada tahun Hijriah ini ya. Hijrah aja belum, kok tahun Hijriah gimana? Nabi aja belum diangkat jadi rasul ya. Jadi pakai menggunakan tahun Gajah. Ini tahun ke-26 setelah tahun Gajah ya. Atau disebutkan dalam riwayat Ibnu Abdul Bar ya, 2 bulan 25 hari ya. Anggaplah digenapkan jadi 3 bulan. 2 bulan 25 hari berarti kisaran kurang lebih 3 bulanan setelah pulang dari negeri Syam. Artinya pernikahan Nabi dengan jarak Nabi pulang dari negeri Syam untuk berdagang itu tidak jauh. Ya. Karena ini di 3 bulan ini bukan akad, tapi sudah masuk langsung ke pernikahan. Jadi kan untuk 3 bulan itu kan sangat pendek. Ya, sangat pendek. Nabi pulang dari Syam berdagang 3 bulan berikutnya, kemudian Nabi menikah dengan Bunda Khadijah. Nah, gitu. Sehingga di sini ada ada pertanyaan, kok bisa secepat itu kenapa? Nah, gitu. Kok prosesnya bisa secepat itu? Nah, karena tadi Bunda Khadijah itu sudah memiliki info-info itu dan ingin membuktikan kebenaran info itu sendiri. Ya. Baik. Mana ini? Nah,
Kita lihat coba terlebih dahulu tentang biodata Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Bunda Khadijah bernasab ya, nasab Bunda Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Itu. Sehingga eh, nasab Bunda Khadijah itu bertemu dengan Nabi di kakek bernama Qusay bin Kilab. Ya. Dan ini merupakan istri Nabi atau ibunda orang mukminin yang nasabnya paling dekat dengan Nabi. Ya, kalau mau ditambah satu lagi, berarti di sana ada Bunda Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Jadi Bunda Khadijah ini nasabnya ketemu di kakeknya bernama Qusay bin Kilab. Ya, ketemunya di Qusay bin Kilab. Kemudian nama berikutnya adalah Qusay. Nama berikutnya adalah ayah. Ayah dari Bunda Khadijah bernama Khuwailid. Khuwailid bin Asad. Ya, Khuwailid bin Asad ini disebutkan meninggal itu sebelum perang Fijar ya. Jadi sebelum perang Fijar, masih ingat nggak perang Fijar itu? Silakan dilihat lagi di apa namanya? Silakan dilihat lagi nanti di rekaman sebelumnya ya. Jadi Khuwailid bin Asad itu merupakan sosok orang yang juga bukan orang sembarangan. Khuwailid bin Asad itu termasuk salah satu tokoh Quraisy. Buktinya apa? Buktinya nanti di dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad disebutkan bahwa Khuwailid bin Asad itu nanti bersama dengan beberapa tokoh yang lainnya, termasuk Abdul Muthalib juga kakek Nabi itu nanti diminta sama Quraisy jadi delegasi ya, jadi delegasi untuk apa namanya? Kalau bahasa kita apa? Menyatakan selamat gitu ya. Selamat kepada Saif Diyazan yang berhasil mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman gitu. Sehingga Yaman kembali ke pangkuan orang Yaman, Saif Diyazan. Maka kemudian Quraisy mengirimkan beberapa orang untuk mengucapkan tahniah ya, untuk mengucapkan selamat kepada Saif bin Diyazan. Jadi Khuwailid ini bukan orang yang sembarangan, tapi dia punya kedudukan, dia punya terpandang di kalangan masyarakat. Kemudian ibunya Bunda Khadijah adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Rawahah. Ini ya. Ini nanti ketemunya di kakek Nabi bernama Lu'ai, ya, ketemunya di situ. Dan kemudian di sini ada beberapa saudara Bunda Khadijah radhiyallahu anha, ada beberapa saudaranya, gitu ya. Saudaranya di sini pertama ada Adi bin Khuwailid, gitu ya. Adi bin Khuwailid, kemudian ada Awam bin Khuwailid, kemudian Awam bin Khuwailid ini nanti meninggal di perang Fijar. Al-Awam bin Khuwailid meninggal di perang Fijar, kemudian ada Naufal, ya. Naufal bin Khuwailid, ya. Maka ada Waraqah bin Naufal, ya. Naufal bin Khuwailid ini termasuk orang yang sangat kuat permusuhannya kepada Islam, ya. Ini saudaranya Bunda Khadijah. Sangat kuat permusuhannya kepada Islam dan kemudian nanti meninggal di perang Badar. Naufal bin Khuwailid. Kemudian ada Hizam bin Khuwailid. Nah, kita tahu bahwa ini adalah ayahnya Hakim bin Hizam, ya. Hizam bin Khuwailid. Kemudian ada Amr bin Khuwailid, kemudian ada Halah binti. Kalau Halah sudah binti, berarti saudara perempuan. Jadi laki-laki semua. Adi, Al-Awwam, Naufal, Hizam, Amr, ini semua laki-laki. Ada yang perempuan namanya Halah binti Khuwailid, kemudian ada Raqiqah binti Khuwailid, ya. Kemudian ada Khalidah binti Khuwailid dan ada Al-Tahirah binti Khuwailid, ya. Sebagaimana paman-paman dan bibi-bibinya ini ada Amr bin Asad. Nah, ini nanti disebutkan yang apa namanya? Amr bin Asad, sosok orang yang apa namanya? Menikahkan Bunda Khadijah di salah satu riwayat, wallahu alam.
kemudian nanti kita bahas ya. Kemudian ada Naufal bin Asad. Nah, Naufal bin Asad ini adalah ayahnya Warokoh. Ya, Warokoh bin Naufal. Naufal bin Asad. Kemudian ada Al-Haris bin Asad. Ya, Al-Haris bin Asad ini kakeknya Abul Bakhtari. Ya, Hashim bin Amr bin Umayyah bin Al-Haris. Ya. Kemudian ada Al-Huwairis bin Asad, kemudian ada Al-Muttalib bin Asad, kemudian ada Utsman bin Asad, kemudian ada bibi sekarang Ummu Habib binti Asad, kemudian ada Arnab binti Asad. Nah, ini adalah nama dari saudara paman bibi Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, sebenarnya ini kalau diturunin satu-satu bisa, cuma jadinya agak lama nanti. Ya. Nah, Al-Awwam bin Khuwailid. Bukan. Al-Awwam bin Khuwailid bukan. Dia bentar. Oh, nah. Iya benar. Ya. Al-Awwam bin Khuwailid itu ayahnya Zubair ya. Nah, ayah Zubair dia meninggal saat perang Fijar. Saat perang Fijar dibunuh oleh Murrah bin Mut'ib At-Taqafi. Ya, Al-Awwam bin Khuwailid. Jadi Zubair berarti apa? Sepupu ya. Ya. Jadi Az-Zubair bin Awam sepupunya. Ini kan saudara. Oh iya, ponakan, afwan, ya. Ponakan. Jadi Zubair bin Awam itu keponakannya Bunda Khadijah. Ya. Jadi nyambung ya. Nah, sudah. Berikutnya kita bicara tentang bagaimana sifat dan kepribadian Bunda Khadijah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad bahwa kanat Khadijah itu imra'atan hazimatan syarifatan labibatan. Khadijah adalah seorang wanita yang tegar, terpandang dan cerdas, gitu ya. Jadi perempuan yang luar biasa. Ya, dia tegar. Tegar artinya dia kuat dalam menghadapi masalah, gitu ya. Dan dia taktis di dalam menghadapi problem-problem, gitu ya. Jadi tidak mudah roboh, tidak mudah jatuh, tidak mudah ngeluh, enggak. Khadijah bukan seperti itu. Nah, kemudian Khadijah juga disebut sebagai syarifah. Ya, dia orang yang terpandang, orang yang mulia secara nasab. Ya, apalagi karena Khadijah itu dari Bani Asad. Bani Asad bin Abdul Uzza. Itu salah satu kabilah yang terpandang di kalangan Quraisy gitu. Bukan hanya itu, tapi juga labibah, cerdas gitu. Cerdas. Sehingga Bunda Khadijah ini memiliki banyak keistimewaan. Ya. Di dalam kalimat lain disebutkan kanat Khadijatu yauma idzin awsata nisa'i Quraisyin nasaban. Kala itu Khadijah termasuk wanita yang paling terhormat nasabnya. Ya, secara nasab dia sangat terhormat. Ya. Sekali lagi bahwa budaya Arab itu sangat menjunjung tinggi dari sisi nasab, gitu ya. Bagaimana orang Indonesia juga terbawa di situ sebenarnya, bahwa orang yang punya nasab darah biru kah, darah hijau kah, darah apa gitu kan, kemudian semakin lebih terpandang. Ya. Dan kemudian juga paling terpandang bukan hanya itu, wa a'dhamuhunna syarafan wa aktsarahunna malan. Paling terpandang dan paling kaya gitu. Ya, di kalangan wanita itu. Sehingga kalau mau sederhana mau disebut Bunda Khadijah itu sosok perempuan idaman. Nah, gitu. Idaman untuk siapa? Untuk semua orang. Gitu. Sosok Bunda Khadijah itu sosok perempuan idaman untuk semua orang. Jadi kalau dia perempuan, maka dia ingin berada di levelnya Khadijah. Gitu. Kalau dia seorang anak perempuan, dia ingin dirinya seperti Khadijah. Kalau dia anak laki-laki, maka dia ingin punya istri seperti Khadijah, nah gitu. Kalau dia sebagai orang tua, ingin punya menantu seperti Khadijah, nah gitu. Sehingga dia itu sebagai salah satu kalau bahasa kita itu top model perempuan hebat itu di situ, masya Allah. Nah kalau misalnya di sini kita misalnya kita satu grup ditanyai, menurut Anda, gitu ya,
siapakah perempuan paling hebat di Indonesia? Coba aja di voting gitu misalnya. Jawabnya mesti akan macam-macam. Oh, fulanah A, B, C, sebutnya namanya beda-beda. Tapi pada masa itu ketika laki-laki ditanya, perempuan ditanya, ya kan, entah yang dewasa maupun yang masih muda, entah yang sampai yang tua sekalipun, ketika ditanya siapakah perempuan paling ideal, paling idaman, semua akan menjawab satu nama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Itulah kenapa kemudian istrinya Abu Lahab, ya, istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, nah gitu. Levelnya tuh Ummu Jamil. Ummu Jamil itu nama aslinya Arwa binti Harb. Ya, dia putrinya Harb bin Umayyah, salah satu jenderal perangnya Quraisy dari Bani Abdi Syams. Arwa binti Harb atau kita mengenalnya dengan Ummu Jamil itu adalah sosok salah satu contoh perempuan. Ini Bani Abdi Syams sudah menonjol, sudah terpandang, sudah terhormat gitu. Tapi ternyata dia tuh masih menginginkan levelnya tuh selevel Khadijah gitu. Jadi level dia tuh belum bisa sampai mencapai levelnya Khadijah. Karena belum bisa mencapai levelnya Khadijah, maka dia menyuruh anaknya untuk menikahi putrinya Khadijah, kan gitu. Ya kan? Kan Abu Lahab itu punya anak. Nah, salah satu anaknya kan namanya Utbah. Utbah dan Utaibah. Nah, Utbah dan Utaibah ini kan disuruh menikahi putri Nabi. Namanya Ummu Kulsum dan Ruqayyah, kan gitu. Biar apa? Ini kan levelnya gini nih. Sebelumnya kan levelnya gini. Di sini Arwa, di sini Khadijah. Karena Khadijah paling tinggi, nggak ada yang selevel. Nah, ketika kemudian Abu Lahab menikahkan putranya dengan putri Bunda Khadijah, maka jadinya kemudian besan. Kalau besan jadinya selevel, setara, kan gitu. Pansos. Masya Allah. Sehingga tidak apa ya, bisa dikatakan tidak diperdebatkan lagi lah. Orang masa itu namanya Khadijah itu wis pokoknya wanita paling top, paling idaman gitu ya. Apalagi ditambahkan Bunda Khadijah belum punya pasangan, belum punya suami kan, karena suaminya meninggal. Makanya disebutkan kullu qaumiha. Jangan kullu disebutkan, kalau kita artikan lebih melihat kondisi pada saat itu, kita bukan katakan, karena kata kullu bisa berarti sebagian, ya. Tapi dalam makna ini kita lebih melihat dari beberapa data-data yang mengiringinya, gitu, lebih cocok kita terjemahkan bukan sebagian, semua, gitu ya. Semua orang kana harison ala dalik minha lau yaqdiru alaih. Semua orang tertarik untuk menjadi pendampingnya seandainya mampu. Nah, gitu. Jadi semua orang itu sangat tertarik dengan Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Cuma masalahnya, ya, dia mampu nggak untuk menarik hati Bunda Khadijah? Nah, gitu. Mampu nggak untuk menarik hati Bunda Khadijah? Mampu nggak? Nah, ini problemnya di sini, ya kan? Kenapa? Karena coba laki-laki ya, laki-laki sekarang yang ditonjolkan apanya laki-laki? Laki-laki yang ditonjolkan apanya? Apa Mas? Yang masih bujang-bujang. Antum kalau mau cari pasangan yang antum tonjolkan apanya? Eh, Kaya. Oh, anak kaya ini. Kan anak punya bisnis. Khadijah juga kaya. Jangan-jangan laki-laki yang datang kalah kaya sama Khadijah. Eh, saya tidak dengan menikahi laki-laki terus jadi kaya. Sejak awal Khadijah memang kaya gitu. Masya Allah. Nah, terus orang gimana? Orang mau datang pamer unjuk kekayaan, sama sekali tidak dilirik sama Bunda Khadijah. Bunda Khadijah sendiri sudah kaya, apalagi terpandang, ya kan? Dia terhormat. Lah Bunda Khadijah dari Bani Asad terhormat, semua orang kenal, ya kan? Relasi dagangnya Bunda Khadijah itu luas, orang-orang sama mengenal dan menghormatinya, gitu ya. Terus apa yang kira-kira bisa menarik hati Bunda Khadijah untuk mau kemudian menikahi laki-laki itu? Eh, Ganteng. Ganteng. Ganteng, Masya Allah. Ya.
apalagi yang karena dari secara status ekonomi, status sosial yang dipandang dari sisi ekonomi kaya, Bunda Khadijah kaya. Dilihat dari status nasab, Bunda Khadijah terhormat. Dilihat dari status popularitas, Bunda Khadijah populer, gitu. Ya kan? Mau ingin cari suami ganteng, ini masalahnya juga. Bunda Khadijah itu bukan gadis yang tergoda dengan apa? Dengan gombalan, rayuan laki-laki. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu janda. Gitu. Ya, Bunda Khadijah itu janda. Artinya kalau janda itu kan berarti tahu laki-laki. Luar dalam itu tahu. Model, style laki-laki kayak apa kan tahu. Jadi kelebihan apa kekurangan janda itu? Janda itu kelebihan apa kekurangan janda itu? Nggak tahu ya. Iya. Oh, kelebihan. Jadi ketika Bunda Khadijah itu soal posisinya sudah jadi janda, artinya sudah pernah merasakan pernikahan sebelumnya. Dan pernikahan Bunda Khadijah bukan pernikahan yang gagal, itu enggak, bukan pernikahan yang gagal. Tapi pernikahan Bunda Khadijah itu kan karena suaminya meninggal terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi bukan gagal, gitu. Tapi memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggal terlebih dahulu suaminya. Maka dari sini kita paham bahwa Bunda Khadijah itu kemudian memandang laki-laki, melihat laki-laki itu bukan dari sisi materi-materi seperti ini, bukan dari sisi dohir-dohir seperti ini. Sehingga tidak jarang, bahkan disebutkan beberapa orang itu sempat memberanikan diri untuk melamar Bunda Khadijah. Ya ditolak, gitu. Ya, karena Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki pengalaman di situ. Loh, berarti Bunda Khadijah tidak mau menikah. Bunda Khadijah mau menikah, gitu loh. Bunda Khadijah itu mau menikah. Cuma masalahnya tuh yang dicari Bunda Khadijah itu apa? Nah, gitu pertanyaannya. Yang dicari Bunda Khadijah itu apa? Ya. Karena secara materi Bunda Khadijah sudah punya semua. Secara bahasa kita duniawi itu Bunda Khadijah sudah punya semua. Gitu. Atau yang ingin dicari Bunda Khadijah apa? Nah, nanti kita lihat berikutnya. Ya. Nah, ini suami Bunda Khadijah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Situ ada Atik bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Punya seorang anak perempuan yang bernama Hindun. Ya. Kemudian mati. Ya. Atik bin Abid ini meninggal. Kemudian setelah itu Bunda Khadijah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah. Ya. Abu Halah namanya adalah Hindun bin Zurarah bin Nabash bin Ghuda dari Bani Tamim. Dan punya seorang anak laki-laki yang bernama Hindun juga. Susah ini manggilnya nih. Bapaknya Hindun, anaknya namanya Hindun juga. Ya. Dan dua suami Bunda Khadijah sebelumnya bukan suami sembarangan. Dia adalah dua suami yang kalau dilihat dari nasabnya, kita lihat dari nasabnya ya. Kita lihat dari nasabnya. Yang pertama dari Bani Makhzum. Ya. Yang pertama dari Bani Makhzum. Kalau dari Bani Makhzum ini berarti sosok laki-laki yang terhormat, terpandang, Bani Makhzum dia. Ya. Jadi suami Khadijah yang pertama itu bukan orang sembarangan. Dia orang yang terpandang, terhormat. Namanya Atik bin Abid. Karena Quraisy secara garis besar, itu kalau Quraisy sendiri, itu keturunannya yang paling besar, itu ada dua. Satu dari Robi'ah, satu dari Mudor. Nah, gitu. Yang dari Mudor ini kemudian nanti menurunkan kabilah-kabilah yang kita kenal di Mekah itu. Nah, salah satunya tokoh kabilah-kabilah yang terpandang dari keturunan Mudor ini adalah Bani Makhzum. Gitu. Nah, dari Robi'ah, salah satu kabilah yang menonjol adalah Bani Tamim, nah, gitu. Sehingga kalau bisa dikatakan Bunda Khadijah itu pernah menikahi dua laki-laki yang secara strata sosial itu dia sangat terpandang sekali. Nah, sekarang ada orang mau datang melamar Bunda Khadijah, ya, pamer nasabnya. Oh, anak ini udah pernah menikahi dua laki-laki hebat, gitu. Ya.
Di sini ada nama Hindun ya. Jadi yang pertama anaknya Hindun cuma perempuan, yang kedua namanya Hindun tapi laki-laki. Jadi Hindun itu nama untuk laki-laki atau perempuan? Walau alam ya. Kayak sekarang kan kita mengenal kalau ada orang namanya Maisaroh itu laki-laki atau perempuan? Maisaroh itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, tapi ternyata Masya Allah pembantunya Khadijah itu namanya Maisaroh gitu ya. Laki-laki dia, bukan perempuan. Ya itu mungkin ada sedikit pergeseran ya. Saya sendiri pernah tahu ada orang namanya Royan. Royan satu sisi ini Royan murid anak laki-laki, satu sisi Royan murid anak laki yang lain perempuan. Bagaimana coba? Ada lagi nama siapa? Syauqi. Syauqi. Syauqi, anak punya murid Syauqi laki-laki. Anak punya saudara Syauqi tapi perempuan. Terus piye gitu. Yes. Nggak apa-apa ya. Itu doa sebagai apa? Nama sebagai doa ya. Mungkin doa dari orang tuanya. Ya. Dan Hindun, berarti yang kedua ini Hindun bin Abi Halah. Ya. Dan Hindun bin Abi Halah ini hidup. Disebutkan Hindun bin Abi Halah ini bahkan ikut perang Badar. Jadi dia saudara apa nih? Saudara seayah, saudara seayah sih. Seibu ya dengan Fatimah. Ini ya, dengan Fatimah saudara seibu. Jadi Hindun itu ikut perang Badar. Apa? Muslimin. Iya. Masuk Islam. Hindun bin Abu Halah itu masuk Islam. Nah, kemudian meninggalnya kapan? Ini ada dua versi riwayat. Allah alam, tapi jelas ikut perang Badar. Riwayat pertama menyebutkan Hindun bin Abi Halah. Kalau bahasa kita itu anak gawan ya, anak gawan. Seharusnya apa? Anak gawan. Anak bawaan pasangan. Apa itu? Istilahnya apa? Anak bawaan pasangan. Nah, karena Khadijah ketika menikah dengan Nabi bawa Hindun ini. Sebagaimana ketika Nabi menikah dengan siapa? Ummu Salamah, ya. Nabi bawa apa? Ummu Salamah bawa anaknya Abu Salamah namanya Umar gitu ya. Di cerita apa? Di cerita Nabi sama saat makan itu loh ya. Di hadis Nabi yang makan itu kan ketika Nabi dalam hidangan makan itu kan putranya Abu Salamah ya, putranya Abu Salamah sudah meninggal, Ummu Salamah sudah dinikahi sama Rasulullah. Itu kemudian apa namanya? Umar itu ngambil makanan yang agak jauh gitu. Kata Nabi, kul biyaminik kul mimma yalik. Makan. Nak makan pakai tangan kanan, makan ambil yang paling dekat, nah gitu. Jadi ada beberapa memang bukan anak kandung Nabi, tapi anak bawaan dari istri Nabi. Gitu. Termasuk ini Hindun bin Abu Halah. Ini putranya Abu Halah dan saat menikah dengan Bunda Khadijah. Abu Halah kemudian meninggal, ya, tapi anaknya ini kemudian hidup, masuk Islam, ya, ikut perang Badar, kalaupun kematiannya kapan, wallahu a'lam. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Hindun bin Abu Halah ini dia meninggal di perang Uhud, wallahu a'lam. Sebagian menyebutkan yang paling banyak bahwa Hindun bin Abu Halah meninggal di perang Jamal, berada di barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jauh ya. Jauh ya. Uhud sama perang Jamal selisihnya jauh banget ya. Tapi ala hal datanya bunyinya seperti itu ya. Nah, kita bicara tentang proses nikah. Bagaimana proses pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu mengirim utusan untuk menyampaikan tawaran pernikahan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas Khadijah mengirim seseorang utusan resmi, ya, utusannya resmi dari Bunda Khadijah dan menyampaikan pesannya Bunda Khadijah. Jadi dia diutus bukan sebagai wakil, tetapi sebagai utusan. Beda kan itu ya. Kalau diutus sebagai wakil, orang yang karena dia sebagai wakil, maka dia mewakili orang yang diwakilkan. Nah, gitu. Saya sudah melimpahkan perwakilan ini kepada Anda. Maka orang ini dia bisa mengambil kebijakan-kebijakan sebagai wakil dari orang yang sudah mengamanahkan itu. Tapi kalau ini utusan cuma diutus menyampaikan pesan selesai pulang. Nah, gitu. Ya, disebutkan di sini faqalat lahu fima yas'umun.
Jadi dikatakan bahwa Khadijah menyampaikan melalui utusannya. Ya, jadi utusan ini menyampaikan pesan Khadijah saja, gitu. Jadi kalimatnya itu memang kalimatnya Khadijah, karena dia cuma penyampai pesan saja. Dia hanya menyampaikan pesan, dia hanya utusan menyampaikan pesan saja. Nah, gitu. Wah, berarti Bunda Khadijah nembak duluan. Nah, masa kita gitu ya, nembak duluan. Iya, berarti Bunda Khadijah nembak duluan ya. Kalau ditanya, emang Bunda Khadijah nembak duluan? Jawabannya, Ustaz Asep bilangnya, iya, Bunda Khadijah tuh nembak duluan. Nah, gitu. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya, artinya orang ditembak kan mati itu. Tapi nggak mati. Iya. Ih, gimana sih? Masa perempuan nembak duluan? Bentar dulu. Ya, bentar dulu. Didudukkan dulu permasalahannya gitu. Kita mau pakai kacamata apa dulu ini? Ya, pakai kacamata anak zaman now, anaknya zaman now, atau kita pakai kacamata Islam, kan gitu. Dalam Islam itu perempuan boleh yang boleh yang melayangkan tawaran untuk pernikahan, itu boleh dalam Islam, gitu. Perempuan melalui walinya, kemudian pengen menikahi laki-laki, boleh, nggak apa-apa. Jadi wali perempuan datang kepada laki-laki, kemudian menawarkan, boleh secara hukum, nggak masalah. Gitu. Dan Bunda Khadijah memang tadi, Bunda Khadijah itu orangnya kan tegas tadi ya, tegas, cerdas. Lah orang kayak Nabi gini nih, ya, orang kayak Nabi Muhammad gini nih, nah itu kemudian kok di tidak diambil keputusan dengan cepat. Nanti kalau diambil orang, ya Khadijah yang rugi. Gitu. Kenapa? Nah, ini Bunda Khadijah saat masa jahiliyah, artinya sebelum Islam ya. Saat di masa sebelum Islam, Bunda Khadijah itu punya gelar yang sangat melekat di dirinya. Gelarnya namanya At-Thahirah, wanita suci. Itu gelar, ya, gelar. Jadi sosok Khadijah itu dia suci dengan artian dia itu bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan di tengah-tengah rusaknya masyarakat atau wanita jahiliyah. Gitu. Bunda Khadijah itu masih bisa menjaga dirinya dengan luar biasa baik. Gitu. Sehingga Bunda Khadijah ini bisa bayangin kan, seorang pebisnis, ya, seorang pebisnis besar, pedagang besar, itu ada relasi, gitu kan ya, ada kawan, ada mitra, gitu kan, itu juga laki-laki, ya kan, dan Bunda Khadijah masih bisa menjaga kehormatan itu. Jadi kan luar biasa itu, ya kan. Nah, berapa banyak orang gara-gara bisnis terus jadi selingkuh, dia, waliyadzubillah, gitu ya. Tapi Bunda Khadijah itu dia bisa menjaga kehormatannya ini, gitu. Nah, kembali kepada yang kita bicarakan tadi bahwa Bunda Khadijah itu bukan sosok perempuan yang nggak mau nikah. Bunda Khadijah itu mau menikah, gitu. Terus yang dicari apa? Lo kok kepada Nabi langsung melayangkan tawaran, gitu ya. Kepada Nabi kok langsung menyampaikan keinginannya untuk menikahi Nabi. Ya, karena Bunda Khadijah diceritakan sama Ustaz Asep itu bahwa Bunda Khadijah itu punya sesuatu yang hilang dalam dirinya. Gitu. Punya sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Apa itu? Yaitu adalah hilangnya kekosongan jiwa. Gitu. Ada satu sisi jiwa yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kespiritualan, ya, yang berkaitan dengan kebaikan, itu yang hilang. Karena Bunda Khadijah orang baik. Ya. Melihat masyarakat yang begitu kacau, bahkan kita menyebutnya, Quran mengajarkan kepada kita disebut dengan masa jahiliyah pada masa itu. Meskipun jahiliyah bukan masa. Ya, jahiliyah adalah nilai. Tapi di tengah masyarakat yang kacau seperti itu, ada sosok orang yang terjaga fitrahnya, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu taala. Ya. Orang baik di tengah kerumunan yang jelek, dia tidak nyaman, gitu. Dan dia sangat berhati-hati dengan itu. Sehingga kemudian melihat, ini siapa kira-kira yang cocok ya dengan saya. Nah, dilihat dari cerita-cerita, yang paling dekat adalah Nabi. Begitu. Maka kemudian Bunda Khadijah tidak gegabah karena orang pintar. Ya. Coba dicek dulu bagaimana interaksi Nabi dengan harta.
Maka kemudian kan cerita-cerita itu. Maka Bunda Khadijah pesan sama Maisarah, ntar kalau ketemu sama Muhammad selama perjalanan dikasih dikasih informasi tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad. Gitu. Maka yang terjadi kan kemudian Maisarah cerita sama Bunda Khadijah bla 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 gitu kan. Maka disebutkan dalam riwayat itu Maisarah itu bercerita kepada Bunda Khadijah itu, saya itu ketemu dengan pendeta Yahudi namanya Nusturo apa siapa itu. Kemudian cerita pendeta itu begini cerita. Jadi posisinya pendeta itu cerita sama Nabi, Maisarah di dekat Rasul gitu. Dan saya tuh heran, saat Nabi itu pergi jalan itu selalu ada awan yang menaunginya. Cita-cita seperti itu kan kemudian semakin membuat Khadijah yakin. Kalau dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad lebih jelas disebutkan bahwa Khadijah sendiri itu melihat, Khadijah sempat satu kali melihat Nabi ketika datang untuk menyerahkan barang dagangannya kepada Khadijah. Bunda Khadijah itu melihat ada awan di atas kepala Nabi. Dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad disebutkan itu. Bukankah ini berarti semakin yakin? Nah, kalau sudah seyakin ini, pertanyaannya ngapain kemudian diulur-ulur? Jangan ya, gas aja langsung. Langsung digas aja, langsung maju aja. Ini malah diambil orang nanti tangisan Cina kalau bahasa orang. Tangisan Cina tahu? Atau tahu istilah tangisan Cina? Nggak tahu ya? Itu dikenal di istilah Jawa. Tangisan Cina itu ada orang Cina yang meninggal, terus dia bayarin orang untuk menangisinya. Ya, itu kalau istilahnya di kampung saya namanya tangisan Cino. Ya, ini sepertinya sudah tepat, ini sepertinya sudah cocok, lah kok malah nggak segera maju, diambil orang, rugi no. Maka Bunda Khadijah kirim utusan, kirim utusan menyampaikan pesan. Pesannya adalah ya bena'am, saudaraku. Ya, kalau secara arti bahasa ya bena'am anak pamanku, gitu. Karena memang tadi ketemunya dari Abdul Uzza bin Qusay. Kalau Nabi Abdul Manaf bin Qusay. Nah, gitu. Berarti kan paman, ya, paman Nabi. Abdul Uzza bin Qusay itu kan berarti silsilahnya pamannya Nabi. Kalau diterjemahkan saudaraku. Inni raghibtu fika liqarabatika wastika fi qaumika wa amanatika wa husni khuluqika wa sidqi haditsika. Saudaraku, sesungguhnya aku tertarik kepadamu karena kedekatan hubungan keluarga kita. Kemuliaanmu di tengah masyarakat, amanahmu, akhlakmu yang baik, dan kejujuranmu. Oh, Masya Allah. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh siapa? Oleh utusan Khadijah. Jadi sekali lagi ini utusan ya. Sehingga dia membawa pesan dari Bunda Khadijah. Sosok yang dekat secara hubungan nasab, di kaum Nabi dikenal sebagai Al-Amin, gitu. Khadijah dikenal sebagai At-Thahirah. Satunya dikenal wanita suci, satunya dikenal laki-laki paling amanah. Jadi ya, Masya Allah. Ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanahmu, akhlakmu yang baik, gitu ya, jujurmu, ya kan. Kemudian summa aradat alaihi nafsaha. Selanjutnya Khadijah menawarkan diri agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia menikahinya. Ya, setelah menyampaikan alasan-alasan itu tadi, ya, engkau orang baik, gitu ya, kita juga kerabatnya dekat dan seterusnya. Nah, maka dari sini kemudian Khadijah menawarkan dirinya agar dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam versi lain itu Khadijah meminta Nafisah binti Munyah untuk menjadi perantara. Ini riwayat Al-Waqidi. Jadi Nafisah binti Munyah ini sahabat dekatnya Khadijah. Dia, kalau Ustaz Asep membahasakan teman curhatnya. Jadi, teman curhatnya, ya biasalah perempuan sama perempuan kan bestie ya, bestie. Perempuan sama perempuan jika ketemu obrolan itu kan banyak, ya kan? Obrolan itu banyak. Kok anti belum nikah kenapa ya? Itu obrolan antar sahabat itu kan gitu tuh ada. Nah, ini Khadijah itu meminta pendapat Nafisah bintu Munyah. Dalam riwayat lain itu Khadijah meminta kepada
Halah binti Khuwailid. Ya, Halah binti Khuwailid itu saudara perempuannya Bunda Khadijah. Jadi Khadijah sendiri bercurhat kepada saudara perempuannya, Halah binti Khuwailid, ya, saudara perempuan, kemudian juga curhat kepada siapa? Sahabatnya, Nafisah binti Munyah. Nah, Nafisah ini yang cerita sendiri. Gitu. Nafisah yang cerita sendiri. Maka Nafisah menuturkan, gitu ya. Nafisah menuturkan, fa'arsalatni dasisan ila Muhammadin ba'da an raja'a fi 'airiha minasyam. Nafisah menuturkan, Khadijah kemudian mengutusku sebagai perantara kepada Muhammad setelah dia kembali dari Syam, ya, dalam rangka membawa dagangan Khadijah. Ya, kalau secara teks berarti kan langsung, tapi tidak bisa dipahami seperti itu karena ada rangkaian riwayat yang lain yang harus dipertimbangkan. Jadi duduk ngobrol, dapat cerita dari Maisarah, kemudian minta pertimbangan, kemudian curhat, kemudian Khadijah meminta tolong kepada temannya untuk maju. Ya, jadi jangan diam ya. Makanya dalam pembahasan perempuan itu boleh nggak menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki melalui walinya? Jawabannya boleh. Ya, syaratnya dua. Ya, syaratnya dua. Jadi kalau ada laki-laki, ya, ada laki-laki datang itu melamar putri kita, gitu ya misalnya ya, maka di sana ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan. Kalau laki-laki menikahi perempuan, yang dipertimbangkan berapa? Laki-laki mendatangi perempuan yang dipertimbangkan 4 kan? 4. Cantiknya itu jelas, ya kan? Kemudian hartanya, kemudian nasabnya, kemudian agamanya, gitu. Ya. Tapi kalau laki-laki beda, ini ya. Kalau kita punya anak perempuan, ini ya. Kita punya perempuan, kemudian ada laki-laki yang ingin melamar, jadi dipertimbangkan bukan 4, ya, ya. Tapi 2 yang dipertimbangkan, ya. 1 akhlaknya, 2 kesolehannya. Nah, 2 agamanya. Akhlaknya dan agamanya. Kalau sampai 2 faktor ini ternyata luar biasa bagus di orang yang datang untuk melamar putri kita, itu harus diterima. Kenapa? Kalau enggak terjadi, itu akan menjadi sebuah bencana besar. Berarti enggak ada konsep melihat laki-laki dari kekayaannya itu enggak. Gitu. Ini orang baik datang, ya kan? Wah, ini gue dalil gitu. Iya. Ada laki-laki datang, kemudian dia orang baik, dia ingin menikah, kemudian ditolak. Ini kata Nabi kalau tidak diterima, ini bisa jadi Jadi fasadun kabir. Illam takun fasadun kabir. Jika tidak jadi, ini tidak diterima, itu akan jadi sebuah kerusakan yang besar. Kenapa? Karena laki-laki ini tidak diterima nanti frustasi. Kemudian laki-laki yang baik ini kalau sampai frustasi, kemudian justru malah bersinggungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sejak awal kalau laki-laki salah satu pertimbangannya memilih calon istri itu memang 4, ya kan? Pertimbangannya 4 kan, gitu kan ya. Cantik, ya cantik, kemudian dari kecantikannya, dari hartanya, dari nasabnya dan dari agamanya. Ya. Ya kadang-kadang ya dikasih perempuan yang agamanya bagus tapi kurang cantik kan juga mikir juga itu kan ya. Mikir nggak antum berdua ini? Kan mikir juga kan? Oh iya nggak apa-apa. Tapi ya cantik kan relatif ya. Cantik itu relatif ya kan? Nah, ini relatif menurut orang cantik, menurut orang enggak. Tapi kalau jelek mutlak kayaknya. Kalau jelek mutlak. Itu kata Ustaz Ajidat ya salah. Oh ada model gini ternyata kalimatnya. Nah, di sini Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha mengirim utusan. Ya, ini sebagai wakil karena dia sifatnya sebagai Sebagai perantara. Datang kemudian menawarkan diri menyampaikan pesan dari Bunda Khadijah sebagai perantara. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama dia utusan, ya utusan kalau ini sebagai wakil.
Kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj? Apa yang sebenarnya menghalangimu dari menikah? Hei Muhammad, apa yang sebenarnya menghalangimu dari menikah? Jadi kok kamu di usia sekarang 25 tahun kok belum nikah-nikah ngapain? Ya gitu. Karena usia 25 tahun belum nikah itu termasuk lambat. Ya, kan bisa termasuk lambat. Ya. Tapi ya tadi 25 tahun itu bukan usia pakai hitungan Masehi. Ya, gitu. 25 itu usianya usia pakai hitungan Hijriyah. Jadi bisa jadi usia Nabi 24 tahun. Bisa jadi kalau hitungannya Hijriyah. Kalau pakai hitungan Masehi, oleh pakai hitungan Masehi bisa jadi usia Nabi 24 tahun. Tapi kalau hitungan Hijriyah, usia Nabi 25 tahun. Ya. Karena bulan Hijriyah dia lebih cepat bergerak dibandingkan lebih cepat majunya dibandingkan bukan maju ya, lebih cepat hitungannya dibandingkan bulan-bulan yang Masehi. Apa yang sebenarnya menghalangimu dari menikah? Udah usia 25 belum nikah. Nah, kata Nabi, ma biyadi ma atazawwaju bih. Aku tidak memiliki modal untuk menikah. Nah, ini kalimat ini perlu digarisbawahi dengan baik. Ya. Nabi itu bukan orang kaya. Gitu. Ya, jangan dipikir bahwa Nabi itu punya harta, kemudian hartanya berlimpah banyak. Nabi sendiri salah satu hal yang menghalangi Nabi untuk menikah, bahkan Nabi belum menikah di usia 25 tahun adalah karena masalah modal, gitu loh. Ya, masalah modal. Gitu. Jadi masalah ekonomi, ya masalah modal untuk menikah itu memang bagian dari salah satu problem sejak zaman dulu. Bahkan Nabi sendiri pun seperti itu. Karena memang seorang laki-laki ketika menikah itu pun juga harus punya fondasi ekonominya dari mana. Ya. Nggak mungkin istrinya anaknya dikasih makan cinta itu kan nggak mungkin. Dia harus bertanggung jawab di situ di hadapan Allah dan di hadapan orang tua si istri itu gitu. Ya, alasan Nabi belum menikah sampai saat itu adalah karena masalah modal untuk nikah. Maka kemudian Nafisah mengatakan, bagaimana jika hal itu nggak masalah, tidak jadi soal. Ya, untuk urusan harta, untuk urusan modal itu nggak jadi masalah. Tapi ada perempuan yang menawarimu kecantikan, kekayaan, kemuliaan, dan setara. Gitu. Mau nggak? Apakah kau bersedia menerimanya? Nah, mau nggak tuh kalau ditawari gini? Cantik, kaya, mulia, setara. Mau nggak? Ya, cuma wanita seperti ini memang langka. Ya. Ya, kalau antum nyari perempuan yang kriterianya harus terpenuhi semuanya gini ya. jadi presiden jomblo atau kan. Iya, kenapa? Karena memang Khadijah sendiri radhiyallahu anha itu termasuk salah satu dari 4 wanita sempurna. Gitu. Nabi sendiri mengatakan, "Kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'ah." Yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Para nabi itu semua laki-laki dan semua nabi itu sempurna gitu. Nah, kemudian dan perempuan itu tidak ada yang sempurna kecuali hanya 4. Nah, gitu. Ya, di sana ada nama Maryam binti Imran, ada Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, kemudian ada Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah, dan Fatimah binti Rasulullah, putri Nabi. Udah, cari perempuan sempurna cuma 4, gitu. Mau cari sesempurna Khadijah. Khadijah salah satu dari 4 wanita sempurna. Gitu. Terus mau dicari yang kayak gitu itu. Insya Allah jomblo terus nanti. Jomblo terus. Enggak bisa. Ya. Maka dari sini ketika ditawari seperti itu Nabi bukan kemudian langsung menerima, tapi bertanya dulu siapa orangnya untuk kok ada orang seperti itu ya. Dia nggak mempermasalahkan modal, tapi dia justru orangnya cantik, kaya, mulia, nasabnya setara gitu kan ya. Maka kemudian Nafisa mengatakan Khadijah. Tapi kemudian kok Khadijah? Dia Masya Allah. Dikira siapa Khadijah? Jadi Nabi nggak tahu. Ya tahunya setelah dikasih tahu sama Nafisah ini. Kemudian Nabi melanjutkan, gimana caranya? Gimana caranya kok Khadijah mau itu gitu.
Kata Nafisah, alayya, ya, serahkan padaku. Nah, aku yang mengatur segalanya. Ya. Jadi Nafisah jadi apa ini? Mak comblang. Ya, jadi mak comblangnya ya. Jadi semua serahkan padaku, serahkan semuanya kepadaku, nanti aku yang atur semuanya. Kata Nabi, fa'ana apa? Ya udah, kalau gitu saya bersedia. Masya Allah. Ya. Jadi dari sini memang pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah itu memang Bunda Khadijah yang maju, ya. Bunda Khadijah yang maju karena melihat ini laki-laki, ini bukan laki-laki sembarangan. Ini laki-laki itu cukup sulit didapatkan, bahkan sangat sulit, dan itu cocok dengan Bunda Khadijah, bisa mengisi sisi ruang kosong yang ada pada diri Bunda Khadijah. Untuk masalah materi nggak masalah, karena Bunda Khadijah orang kaya, gitu. Ya, orang kaya. Tapi ada satu sisi yang hilang, ya. Salah satunya adalah dari sisi akhlak itu tadi. Kita tahu berarti kan bagaimana masyarakat Arab itu dari sisi akhlak itu hancurnya luar biasa, ya, hancurnya luar biasa. Akhirnya kemudian ini prosesi pernikahan, ya. Jadi Rasulullah SAW melamar Bunda Khadijah disertai paman-paman beliau, ya, yaitu ada Abu Thalib, kemudian ada Hamzah, untuk ada Abu Thalib, kemudian ada Hamzah dan lain. Jadi Nabi ke sana bersama dengan paman-pamannya. Gitu. Nah ini ke sana itu melamar, tapi langsung akad. Nah, gitu. Secara hukum boleh, ya. Kalau orang Indonesia ini kan, orang Indonesia ini terlalu banyak acaranya. Ngelamar sendiri, terus akad sendiri, terus resepsinya sendiri, ya kan? Terus bulan madunya sendiri. Masya Allah. Ini modalnya gede berarti. Antum-antum yang masih jomblo ini, ya, mau nikah modalnya harus besar itu. Kalau Nabi sendiri saat melamar Bunda Khadijah itu, ia melamar langsung akad. Nah, gitu. Dan itu boleh, nggak apa-apa dalam Islam. Itu boleh, nggak masalah dalam Islam. Sehingga di sini disebutkan Abu Thalib itu menyampaikan khutbah nikahnya atau khutbah lamaran sekaligus pernikahannya. Ya. Mana khutbahnya nih? Abu Thalib mengucapkan sebuah kalimat, ada khutbahnya. Mana khutbahnya? Nah, ini khutbahnya Abu Thalib, ya. Anda bacakan khutbahnya Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, Alhamdulillahi ja'alana min durriyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa da'da'i ma'at wa unsuri mudar wa ja'alana hadonata baitih wa sawwasi haramih wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana hukkaman nasi. Abu Thalib memulainya dengan hamdalah. Seluruh pujian itu milik Allah, dan yang menjadikan kita termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim, cucunya Ismail, dan keturunan Ma'ad, unsurnya Mudor, dan Allah menjadikan kita orang yang menjaga rumahnya, menjaga kemuliaannya, dan menjadikan kita sebagai hakim untuk manusia. Summa inna bana akhi hada Muhammad bin Abdullah. Sesungguhnya ponakanku ini Muhammad bin Abdullah la yuzanu bihi rajulun illa rajaha bihi syarafan wa nabalan wa fadlan wa aqlan. Ponakanku ini Muhammad bin Abdullah ini tidak ada yang seorang pun laki-laki jika dibandingkan dengannya kecuali Muhammad itu mesti unggul dalam kemuliaannya, kemudian kelebihannya, kemudian akhlaknya, kemudian akalnya. Wa in kana fil mali killun. Meskipun secara harta dia sedikit. Nah, gitu. Ini kalimat khutbah Abu Thalib sendiri menunjukkan itu, bahwa jangan sampai dipahami Nabi itu orang kaya. Karena banyak sekali para asatid menganggap bahwa Nabi itu kaya gitu, saat menikahi Bunda Khadijah. Gitu. Enggak, Nabi itu kondisinya memang tidak ada harta, modal untuk nikah itu enggak ada. Gitu. Ya. Tapi Nabi tetap maju. Ya, kenapa? Karena si perempuan nggak mau mempermasalahkan itu. Ya kan dalam Islam ada. Dalam Islam itu ada namanya istilah akad pakai mahar nyicil. Nah, itu ada. Ya kan?
Antum mau nyoba? Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sebutin bla 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 bla, nyicil. Boleh, dalam Islam boleh. Kredit boleh, nggak masalah. Jadi kata Abu Thalib, ya Muhammad kalau dibandingkan dengan laki-laki yang lain yang ada di sini itu sama senantiasa Muhammad akan unggul. Cuma masalahnya Muhammad itu dia itu kekurangannya satu, dia hartanya sedikit. Tapi Abu Thalib mengatakan fa innal mala dhillun zail. Tapi harta itu adalah bayang-bayang yang nanti akan hilang. Jadi dia bukan sesuatu yang urgent, penting dan pokok, tapi dia adalah sesuatu yang sifatnya hanyalah bayang-bayang saja dan itu mesti akan hilang. Wa amrun ha'il wa ariyatun mustarji'ah, ya. Dan seterusnya. Sampai di akhir kemudian, iya, ini perhatikan sini, wa qad badala laha minas sadaqi hukmakum. Dan Muhammad sudah menyerahkan maharnya sesuai dengan hukum kalian. Ajilihi wa ajilih. Nabi menyampaikan mahar ini ya. Mahar Nabi berapa ini? Mahar Nabi ini? Dalam riwayat Ibnu Hisham 20 ekor onta. Ya. Dalam riwayat Muhammad Yusuf As-Solihi adalah 12 ukiyah atau 500 dirham. 500 dirham itu sama dengan 50 dirham. Ya, tinggal nolnya dikurangi 1 saja. Berarti 50 dirham. 1 dirham itu 4.500.000 ya. Kalau 50 dirham, 1 dinar ya, 1 dinar apa? 1 dinar itu 4.500.000-an. Jadi kalau 50 dinar berarti berapa? Kali 50, berarti kisaran 200 jutaan ya. Jadi mahar Nabi itu 200 jutaan. Ya. Dan itu kata Abu Thalib, ajilihi wa ajili. Sebagian mahar dibayar kontan, sebagian mahar dibayar kredit, nyicil. Nah, gitu. Jadi 20 ekor onta itu tidak sekaligus, atau dalam riwayat yang lain 12 ukiyah itu tidak sekaligus, tapi ada yang dibayar di muka, nah sisanya nanti dicicil. Nah, gitu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Ya. Kemudian terjadi pelaksanaan akad di situ. Ya, dan ini adalah nikah yang dihalalkan di dalam Islam. Karena pada masa jahiliyah itu ada banyak sekali jenis pernikahan, ada yang boleh, ada yang terlarang. Yang boleh itu salah satu contohnya ini. Ya. Kemudian berikutnya siapa wali Khadijah? Siapakah yang menjadi wali Khadijah? Karena wali hukumnya adalah wajib. Wali perempuan itu termasuk salah satu dari rukun nikah. Ya. Menikah tanpa wali tidak sah. Itu. Ya, berarti harus ada walinya. Dan ini bagian dari salah satu nikah yang satu-satunya cara nikah yang dihalalkan. Bahwa perempuan itu dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, tetapi walinya dia yang menikahkan. Ya, kemudian nanti ada orang berkata, itu kan ada madhab yang membolehkan kalau janda menikahkan dirinya sendiri. Ya, boleh nggak? Boleh nggak seorang janda menikahkan menjadikan dirinya walinya sendiri? Boleh nggak? Bisa mengawali hakim. Oh, harus pakai wali kan? Hukum Indonesia. Oh. Kalau dalam tinjauan fikih itu perempuan atau janda itu nikah boleh tidak menikah tanpa wali. Jadi dia mewalikan dirinya sendiri. Dalam madhab Hanafi sebagian kecil madhab Hanafi membolehkan. Jadi dia janda menjadikan dirinya sebagai wali untuk nikahnya sendiri. Wih, enak loh berarti, bener toh? Ya, bentar dulu, masalah belum selesai. Jangan cuma dilihat enaknya dulu. Nah, tetapi ada konsekuensinya. Ya, sebagian dari madhab Hanafi yang membolehkan seorang janda mewalikan sendiri itu, mereka memahami juga bahwa ayah perempuan atau ayah si janda itu punya hak untuk menjatuhkan perceraian. Boleh. Ya. Misalnya janda, kemudian dia menikah dengan tanpa wali, dia mewalikan dirinya sendiri, ya kan? Dia mewalikan dirinya sendiri, ya kemudian datang pulang ke rumah, ini siapa ini?
Ini suami ana ini ya. Itu ayah si janda itu bisa untuk mengajukan gugatan cerai. Jadi ajukan gugatan cerai bukan suami atau istri, tapi ayah si janda. Itu konsekuensinya harus seperti itu. Ya, Allah. Tapi itu tidak pendapat jumhur ya, itu sebagian madhab jumhur. Ya, sebagian saja. Yang sedikit dari madhab Hanafi. Ya, karena dalil yang paling jelas adalah kisahnya Hafsah. Ya, kisahnya Hafsah ketika ingin dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menunjukkan bahwa perempuan itu menikah harus pakai wali. Nah, kemudian ini tadi riwayat yang menyebutkan bahwa ayahnya Bunda Khadijah yang jadi wali, Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, itu riwayatnya lemah atau tadlis. Ya. Di situ ada riwayat lain yang menyebutkan Amr bin Asad, jadi paman Nabi, pamannya Bunda Khadijah, Amr bin Asad. Ya. Tadi Khuwailid bin Asad, ini Amr bin Asad. Nah, ini yang jadi walinya Bunda Khadijah, pamannya, paman dari ayah. Dan ini derajatnya lebih kuat. Nah, kemudian ini tadi sudah, apakah Rasulullah kaya sebelum menikah? Sudah dijawab tadi ya, bahwa Nabi sendiri mengatakan bahwa Nabi itu bukan orang kaya. Bahkan itu masalah modal harta itu ya menghalangi Nabi untuk menikah. Kemudian usia, nah, kita bahas usia ini. Ini cukup rentan ini ya. Rasulullah menikah di usia berapa? Rasulullah menikah di usia 25 tahun. Sekali lagi bahwa 25 tahun ini pakai ukuran Hijriah, bukan pakai ukuran Masehi. Kalau ukuran Masehi bisa jadi usia Nabi 24-an tahun. Ya. Kemudian usia Bunda Khadijah berapa? Di sini. Usia Bunda Khadijah berapa? Dalam riwayat Al-Waqidi itu 40 tahun. Ya, ini yang masyhur, terkenal. Ya. Dalam riwayat lain Ibnu Ishaq itu bunyinya 28 tahun. Ya. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana ini? Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan ya, ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Tentang umur Bunda Khadijah radhiyallahu taala. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun, bahkan Imam Ibnu Atsir menyebutkan 25 tahun, berarti usianya sama dengan Nabi. Ibnu Katsir menyebutkan 35 tahun, Ibnu Katsir. Nah, jadi berapa ini? Jadi berapa ini? Pertama begini, Nabi itu berumah tangga dengan Bunda Khadijah itu 25 tahun. Ya, 25 tahun. Karena saat Nabi usia 50 tahun, itu Nabi kehilangan sosok paman dan sosok istri. Jadi ya, lebih tepatnya kalau mau bahasa sederhana tahun 10 kenabian. Nabi diangkat jadi rasul usia 40, gitu kan? Kemudian 10 tahun berikutnya maka kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dan Khadijah wafat. Berarti usia Nabi 50 tahun. Sehingga kalau Nabi menikah usia 25, Bunda Khadijah wafat di usia Nabi 50 tahun, berarti kan usia pernikahan 25 tahun. Ya. Di usia pernikahannya 25 tahun. Nah, sekarang kemudian berapa usia Bunda Khadijah saat wafat? Itu satu pertama. Nah, usia Bunda Khadijah saat wafat itu berapa? Al-Imam Ibnu Atsir menyebutkan usia Bunda Khadijah saat wafat itu adalah 65 tahun. 65. Berarti nikah umur berapa? 65 berarti dikurangi 25 berapa? 65 usia Bunda Khadijah wafat. Berarti saat menikah usia Bunda Khadijah 40. Kayak gitu. Nah, itu yang menguatkan riwayat Al-Waqidi. Kayak gitu. Nah, dalilnya ini. Ma tadkuru min ajusin min ajaizi Quraisy. Ajuz ini kisahnya itu adalah saat Halah binti Khuwailid, saudara perempuannya Khadijah datang kepada Nabi. Di situ ada Aisyah. Nah, gitu. Ini di Madinah ya. Nah, kemudian karena Halah binti Khuwailid datang, kemudian Nabi menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Nah, gitu. Aisyah irilah. Ya kan? Iri Aisyah. Nah, makanya Aisyah kemudian bilang, Rasul, engkau itu menyebut-nyebut tentang ajuz. Ajuz itu perempuan sudah tua. Min aja izi Quraisy.
dari perempuan-perempuan tua yang ada di Quraisy. Berarti di sini menyebutkan bahwa Bunda Khadijah itu tua. Ya. Ya bisa jadi mungkin ini bahasa cemburu, mungkin ya. Bisa jadi, ya, bisa jadi bahasa cemburu. Cuma kata ajuz itu menunjukkan itu, apalagi ini riwayat Bukhari, ya. Ini rumus untuk riwayat Bukhari. Sehingga bisa jadi itu bahasa cemburu, ya. Bisa jadi. Cuma teksnya memang bunyinya jelas, ya. Itu ajuz. Dia adalah wanita yang sudah tua, dari wanita-wanita tua Quraisy gitu. Ada kelanjutan ceritanya, ya. Di kisahnya Halah binti Khuwailid yang datang kepada Rasul. Cuma yang 28, yang 28, saya kan 40 tadi, 40 seperti itu. Yang 28 itu juga tidak kalah kuat gitu ya. Bahkan Ustadz Asep termasuk yang memandang usia Bunda Khadijah itu 28 tahun. Ya. Rata-rata nanti menggunakan analisa dari Dr. Akrom Dia Al-Umari, ya. Menganalisa tentang anak terakhir yang lahir. Gitu. Anak terakhir Bunda Khadijah yang lahir namanya Abdullah. Jadi Bunda Khadijah itu menikah dengan Nabi dikaruniai 6 anak. 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Ya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang terakhir lahir itu adalah Abdullah. Ya, yang terakhir lahir adalah Abdullah. Dan itu di usia kurang lebih berapa itu? Usia berapa? 15 tahun ke atas dari pernikahan. Gitu. Dan itu secara hitungan medis ya sulit, ya. Perempuan berarti kalau 40 tahun, 15 tahun berikutnya usia 55. Nah gitu. Usia 55 punya anak bukannya nggak bisa, ya sulit gitu. Ya. Sehingga beliau lebih memilih yang 28 lebih pas gitu ya, karena usia perempuan normal, ya secara normal perempuan itu di usia 50 ke atas sudah sulit ya untuk punya keturunan gitu. Ya, itu analisanya gitu. Sehingga yang mana 40 tahun atau 28 tahun ya monggo terserahlah. Nah, cuma kayak gini nih jangan jadikan soal ya, karena ada perbedaan. Usia berapa Bunda Khadijah menikah dengan Rasul? A 40, B 28. A 40, B 28, C 35, D 25. Oh, semua dari riwayatnya terus gimana? Ini salah satu ya harus benar, berarti harus dibenarkan. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Jadi itu adalah apa namanya? Usia dari Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim tentang keistimewaan Bunda Khadijah, ya. Bahwa salah satu keistimewaan Bunda Khadijah, bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang, ini Khadijah datang dengan membawa wadah yang di dalamnya ada lauk, makanan atau minuman. Jika dia datang kepadamu, maka sampaikan salam dari Allah dan dariku. Oh, Masya Allah. Jadi Bunda Khadijah itu perempuan dapat salam langsung dari Allah, ya kan, dan dari malaikat Jibril, Masya Allah. Dan berilah kabar gembira dengan istana dari mutiara di jannah yang tidak ada suara keras dan tidak ada keletihan padanya. Nah, ya, kenapa? Ya, karena Bunda Khadijah itu seumur hidupnya tidak pernah berkata keras kepada Nabi, ya, dan senantiasa menahan keletihannya untuk sang suami. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi begitu gigih, begitu kuat Bunda Khadijah itu. Jadi nggak pernah mengeluh keletihan kepada Nabi, capek nggak ada. Makanya besok istana untuk Bunda Khadijah nggak ada capeknya, nggak ada suara teriakan itu nggak ada, Masya Allah. Radhiyallahu anha. Allah taala alam bissawab. Sampai sini ada yang ingin dibicarakan? Tidak ada? Tidak ada. Setelah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf ya, mungkin keterangannya agak sedikit kurang runtut ya, karena badannya juga lagi kurang fit ya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan istiqomahnya kepada kita, kita bisa ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafaqanallahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.